Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di kelak hari akhir. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hikmah di balik pandemi COVID-19. Virus corona yang biasa disebut sebagai COVID-19 kini tengah mewabah di Indonesia, bahkan di dunia. Mengapa dikatakan 19? Menurut data pemerintah Cina yang terlihat South China Morning Post, awal munculnya virus ini tepat pada akhir bulan tahun 2019 di sebuah negara yaitu Cina, tepatnya di kota Wuhan. Hal ini sangat meresahkan warga, khususnya warga Cina. Pada saat itu, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga flu berat. Virus ini sangat cepat sekali penyebarannya hingga berdampak pada ratusan negara yang ada di dunia, khususnya negara Indonesia yang sudah banyak masyarakat yang terpapar virus tersebut. Jika dilihat banyak sekali hikmah yang ada di dalam kehidupan kita, terutama bagi kita sebagai umat Islam. Ada saatnya wabah virus ini, hikmah inilah yang nantinya perlu kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terlebih sebagai hikmah untuk memperbaiki kehidupan kita sebagai umat muslim untuk melangkah kepada arah yang lebih baik dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena biar bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini atas kehendak dan takdirnya. Allah pun mempunyai maksud serta hikmah di dalam, dan kita sebagai umatnya yang beriman dan yang mempercayai adanya Qadar dan Qadar, kita harus mencari tahu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 269 yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahinya karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, juga sebaik-baik akal, dan kita sebagai umat Islam wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi dan hikmah yang tersembunyi di balik adanya segala sesuatu hal, baik itu yang bersifat terang-terangan atau segala hal yang bersifat tersembunyi. Contohnya adalah wabah virus corona ini yang sedang terjadi di antara kita semua. Hikmah yang paling besar adalah bahwasanya dengan ini kita menjadi semakin sadar bahwa Allah lah segala pencipta langit dan bumi dan seisinya. Bahkan kita sebagai manusia hanyalah seorang yang lemah dan tak berdaya. Bisa kita lihat bahwa virus yang kecil saja sudah bisa menggemparkan manusia dengan ketakutan dan kepanikan yang menggemparkan dunia. Dan dengan adanya virus ini, kita sebagai manusia dibuat sadar bahwa dengan adanya wabah ini tidak lantas membuat kita menjadi sombong kepada Allah, dan kita tak pantas untuk tinggi hati, sebab Allah lah
yang memiliki daya dan upaya atas segala hal yang ada di dalam dunia ini. Selain hikmah di atas, masih banyak beberapa hikmah yang bisa diambil dari adanya wabah COVID-19 ini, dan nantinya dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, serta bisa kita terapkan hikmahnya ke dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya selama adanya wabah virus corona ini. Hikmahnya diantara lain adalah: 1. Dalam meningkatkan kualitas ibadah serta memperbaiki zikir dan memperkuat doa. Dengan kita meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak dekat kepada Allah, membuat hati kita menjadi tenang. Dengan adanya wabah virus corona ini yang merebak di berbagai negara termasuk di Indonesia. 2. Menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan sangat diperlukan, terlebih lagi di saat banyak wabah virus corona di mana-mana. Kita juga dilatih untuk senantiasa menjaga kebersihan diri juga lingkungan. 3. Populasi udara di jalan raya menurun. Udara bersih dan sehat karena masyarakat diharuskan berdiam diri di rumah. 4. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Akibat pandemi ini, banyak orang-orang yang tidak mencari nafkah untuk biaya hidup mereka. Untuk orang-orang yang mampu, banyak yang memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada antar sesama. 5. Menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan. Sejatinya, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah tidak harus ketika dalam keadaan lapang. 6. Memperkuat kesadaran untuk terus menuntut ilmu, karena meskipun kita berada di era kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, ternyata obat untuk virus corona ini belum juga ditemukan. Maka dari itu pentingnya untuk memperdalam ilmu, khususnya dalam ilmu agama, karena Allah menginginkan derajat orang yang berilmu. 7. Dengan adanya wabah COVID-19 ini mempunyai beberapa hikmah, salah satunya juga kita semakin banyak waktu untuk keluarga, untuk berkumpul yang biasanya mempunyai kesibukan masing-masing. Dan setelah ada kebijakan dari pemerintah untuk belajar serta bekerja di rumah, maka waktu dengan keluarga semakin banyak. 8. Memperbanyak infak dan sedekah. Dengan tutupnya beberapa lapang pekerjaan akibat adanya wabah virus corona ini, membuat sebagian warga masyarakat, terutama buruh, pedagang, menjadi resah. Bagi umat Islam menginginkan beban mereka dengan berinfak dan bersedekah dengan apapun kepada mereka yang terkena dampak COVID-19 secara langsung. Karena di dalam Islam dianjurkan bagaimana meringankan tangan untuk membantu mukmin yang lain. Insya Allah akan mendapatkan ganjaran yang sangat baik dari Allah SWT. 9. Dengan merebahnya wabah ini, menurut kita untuk menjaga diri tidak melakukan kontrak fisik secara langsung, khususnya dengan yang bukan mahramnya. Seorang muslim dilarang bersentuhan dengan yang bukan mahramnya. Dengan adanya wabah virus corona ini, kita dilarang untuk melakukan konflik fisik secara baik itu secara salaman dan sebagainya, dan bahkan jaga jarak sejauh 1 meter. Maka itulah kita dapat mengambil
hikmahnya dari adanya virus corona ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah, walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.